adanya rekahan di bawah bumi, ya sehingga kemudian jatuh atau ambruk gitu ya, atasnya kemudian membentuk cekungan. Cekungan ini kemudian oleh ada air hujan mengisi cekungan tadi sehingga terbentuk danau. Makanya bisa kita masuk goa, tidak boleh meninggalkan apapun di dalam kecuali jejak kaki. Dan kita tidak boleh membawa apapun dari dalam goa kecuali gambar ataupun foto. Itulah peraturan yang kami buat di sini. Salah satu potensi besar yang dimiliki Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara adalah energi panas bumi atau geotermal. Geotermal menurut Armstead adalah sumber daya panas alami, hasil interaksi antara panas yang dipancarkan magma dan air tanah di sekitarnya, di mana cairan yang terpanasi terperangkap di dalam batuan yang terletak di dekat permukaan. Jenis-jenis manifestasi panas bumi di permukaan terdiri dari kolam air panas, tanah beruap, kandungan lumpur panas, geyser, dan telaga, dan juga mata air panas. Seperti Danau Linting, sebuah danau berwarna hijau toska yang memiliki kandungan air panas. Terletak di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda, STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Danau ini memiliki daya tarik tersendiri. Warna danau ini dapat berubah-ubah, mulai dari berwarna biru, hijau toska, dan gradasi keduanya. Saya nama Togo Tarigan, tempat tinggal, alamat Desa Duren Pak Belang, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu. Saya adalah Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata Danau Linting yang berada di wilayah Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Saya dulu masih kecil, memang jarang bermain-main karena wilayah ini, Danau Linting ini masih seram, hutan tua. Tahun 68 pernah saya diajak orang tua kemari karena kedatangan Bupati Kabupaten Deli Serdang. Pada waktu itu kamilah bermain-main di Danau Linting ini. Meskipun bersumber dari mata air panas, danau ini tidak mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Kawasan wisata Danau Linting menempati areal seluas kurang lebih 1 hektar. Pepohonan tua yang terdapat di sekitarnya juga menambah nuansa teduh dan asri. Dahan pohonnya yang kokoh juga dijadikan penopang ayunan yang dapat dinikmati pengunjung, juga menjadi pelengkap spot foto yang bagus. Danau itu mungkin terbentuk karena adanya rekahan di bawah bumi, ya sehingga kemudian jatuh atau ambruk gitu ya, atasnya kemudian membentuk cekungan. Cekungan ini kemudian oleh ada air hujan mengisi cekungan tadi sehingga terbentuk danau Linting itu. Kemudian sehingga ada panasnya disebabkan oleh ada magmatisme di bawah permukaan bumi. Kemudian ada rekan-rekan di bawah permukaan bumi itu panasnya bisa sampai ke atas. Meski indah dan airnya tidak terlalu panas, para pengunjung disarankan untuk tidak berenang sampai ke tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa orang yang menjadi korban jiwa karena berenang di danau ini. Ditambah lagi, kedalaman danau ini belum dapat diukur dan menurut penduduk masih menjadi misteri.
sebenarnya mungkin bukan misteri, tapi karena belum menggunakan alat yang katakanlah yang canggih gitu ya. Kalau tadi ada saya sampaikan bahwasanya di Danau Linting itu kena patahan atau sesar namanya. Nah, itu jauh ke bawah permukaan bumi itunya. Dan mungkin danaunya itu bentuk seperti corong gitu ya. Nah, sehingga kedalamannya sih menjadi sangat dalam dan belum terukur dengan alat biasa, harus menggunakan alat yang lebih baik lagi dan canggih dengan seismik atau dengan sonar gitu. Selain mengelola kawasan wisata Danau Linting bersama kelompok sadar wisatanya, Togo Tarigan, petani desa durian 4 Mbelang ini juga mengelola usaha wisata air panasnya sendiri. Lokasinya tak jauh dari Danau Linting. Inilah mata airnya. Selama dibangun 4 tahun lah. Gitu. Ya kalau namanya selagi pembukaan tahun 70-an ini. Dibuka sama orang tua, masih hutan. Makanya aku bilang tadi ngelinting celana. Mau ke lokasi begitu. Kalau ini masih jalan 3 bulan. Kami cari-cari. Karena itulah kalau memang namanya alam, bisa berpindah-pindah mata airnya begitu. Oh, banyak juga pengunjungnya di apa itu. Oh, di Baslang, sedang. Ngedem. Tidak hanya mata air panas yang dimiliki sendiri, di lahan milik Togo Tarigan, Tuhan Yang Maha Kuasa juga memberikan satu anugerah alam pada Togo dan keluarganya, yakni keberadaan 2 gua alam yang juga menjadi pelengkap daya tarik wisata air panas. Kedua gua itu diberi nama Gua Tamsar, gua yang juga dinamai Gua Emas dan Perak. Berdasarkan penelitian Salahuddin dan kawan-kawan di tahun 2014, penamaan Gua Emas dan Perak muncul karena terdapat partikel menyerupai emas dan perak. Sampel emas dan perak di gua ini adalah senyawa titanium nitride dan nikel iron oxide sehingga menyerupai emas dan perak. Ini Gua itu bisa dari batu gamping atau batuan karbonat kalau di dalam geologi. Nah, batuan karbonat itu karena kalau dia bereaksi dengan air hujan itu akan larut. Ya, larut memang walaupun waktunya bukan seumur manusia, cukup lama. Ya. Nah, karena waktu geologi itu sangat panjang. Nah, makanya gua-gua yang gua itu mungkin batu gamping, batuan karbonat, sehingga sedangkan batuan karbonat ini larut dengan air, dengan asam, gitu, kena air hujan. Nah, sehingga muncullah gua-gua. Nah, kalau dikembangkan terus dengan kreativitas dari masyarakat dan sehingga orang mau datang ke situ, kemudian prasarana dan sarana harus dilengkapi atau ditingkatkan, kemudian aksesnya menjadi lebih mudah. Kalau enggak sekarang kan hampir 1,5 jam sampai 2 jam sampai ke sana. Kalau orang jangan sampai kita lama di jalan. Sepengetahuan saya ada manfaatnya. Ada manfaat terutama untuk kulit. Sulfur itu kan baik untuk kulit. Bagi yang mungkin bisa terapi ke sana. Panas dan sulfurnya, belerangnya. Belerang itu bisa untuk kulit kita cukup baik. Desa Penungkiran, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, juga dikenal dengan wisata gua dengan mata air panasnya,
yakni Gua Ergendang. Kawasan wisata Gua Ergendang menempati luas 6 hektar dengan 8 titik gua yang dapat dilalui para wisatawan khususnya pecinta gua alam. Kenapa kita buat wisata gua ini Gua Ergendang? Karena sejak dulu, zaman dulu, para masyarakat desa Penungkiran ini banyak mendengar suara-suara gendang pada malam hari. Itulah makanya kita buat sekarang namanya, ya mulai kita ambil lokasi ini, wisata ini kita buat namanya Gua Ergendang. Kalau saya lebih kurang dari mulai tinggal di sini udah 10 tahunan. Yang pertama kali menemukan Gua Ergendang ini masyarakat desa Penungkiran. Kalau semenjak saya tinggal di kampung Penungkiran hari itu, banyak cerita nenek moyang kita ataupun kakek moyang kita. Memang dulu ceritanya ini hutan, kayunya pun besar-besar. Jadi kan begitu orang itu berburu ataupun apa, sering malam hari mendengar suara gendang. Jadi ceritanya kan memang ada juga lah ibaratnya sebagian masyarakat desa Penungkiran agak takut. Dan ada juga yang udah karena terbiasa, dia ya biasa kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya, kalau bunyi-bunyi gendang itu memang tiap malam didengar. Jika mandi air panas di objek wisata lain biasanya berbau belerang menyengat, tidak demikian halnya di Gua Ergendang. Ini menjadi salah satu alasan wisatawan untuk berkunjung kembali ke gua ini. Di samping harga tiket yang terjangkau, kolam yang ada pun banyak, ditambah lagi keseruan mandi di kolam beratapkan stalaktit dan stalagmit gua. Memang dari sinilah pusat kita dengar suara gendang-gendang itu. Jadi kita telusuri, kita cari tahu, rupanya inilah yang dimainkan sejak zaman dulu itu. Baru sampai sekarang kita juga mainkan sebagai alat contohnya. Beda setiap sudut suara nada pukulannya. Tergantung kita, kalau kita sanggup memainkan, ya bisalah kita main musik di sini. Ya contoh kayak gini kan. Agak tek-tek gitu kan. Kalau ini bergema dia. Dari sini kecil. Setahu saya ya, saya di sini semua goa bisa kita kunjungi. Memang ada juga itu satu goa yang nggak bisa kita kunjungi. Kenapa? Karena akses masuknya pun agak sulit. Nah, jadi kita belum memfasilitasi jalannya. Kalau hari biasa, ya kita terus ada aja orang datang. Tapi yang paling ramai orang datang ya pas hari-hari liburnya ataupun bikin-bikin acara. Nah, kita tidak bisa prediksi lah. Ada juga mahasiswanya, ada juga kalangan anak-anak ataupun orang tua. Pokoknya kita nggak bisa bedakan lah. Nah, bisa kita bilang kan dia nggak pakai grup-grup, nggak. Dari anak-anak umur 3 tahun sampai orang dewasa terus saja ada. Inilah pintu pertama Goa Kerabangan. Goa Kerabangan kalau istilahnya di Karo, Kerabangan itu jalur. Jadi begitu kita masuk kita harus sopan. Kita merunduk sopan untuk menuju goa-goa yang lainnya. Nah, inilah salah satu mata air yang ada di Gua Ergendang. Iya, ini mata air pertama yang ada di wisata Gua Ergendang ini. Kalau saya pribadi di sini, pertama kali saya temukan itu mata air panas itu, saya pun jadi ibaratnya
agak bingung. Oh, kok bisa mata air ini timbul sedangkan tempat kita ini bukan daerah pegunungan? Nah, kok bisa gitu? Ya jadi walaupun saya pikiri, saya nggak dapat titik temunya kan. Tetapi ya mungkin itulah alam kita bilang kan. Selama saya telusuri goa-goa di sini, kalau masalah panjang itu ada yang 50 sampai 100 panjangnya meter. Jadi kalau luasnya kita di dalam macam di luar juga. Bukan sempit ataupun apa. Ya memang ada sih yang sempit, ada sempit baru lebar lagi. Semua karena yang saya masuki ya setahu saya kayak gitulah dia. Kita kan ada 8 titik goa. Setiap ada itu kolam ada mata airnya. Dan setiap ada lubang goa sebagian ada juga mata airnya. Oke, kita lanjut dari Goa Kerabangan menuju ke Goa Kolam Los. Nah, kita udah sampai di lokasi Goa Argendang, namanya inilah Goa Los. Ya memang air terjun tadi memang kita bukan alam tapi buatan. Itu hanya kita buat untuk menambah keunikan di wisata Goa Argendang kita ini. Meski hanya mengandalkan pemasaran wisata mulut ke mulut dan juga media sosial, Gua Argendang ternyata menarik banyak perhatian pengunjung yang penasaran dengan eksotisme kolam renang dengan mata air panas di dalam gua. Nama saya sering panggil si Roy, asal dari Rantau Prapat. Karena lagi jalan-jalan ke kota Medan, saya jumpa teman diajak ke Gua Gendang. Katanya banyak gua sini, saya pingin lihat sih. Pertama kemarin sih saya lihat banyak kolam-kolamnya ya, katanya airnya agak hangat sih. Terus saya lihat di sebelah sana tadi ada 2 gua kan? 2 gua yang agak menyeramkan sih kalau mau turun, rasa saya sih. Karena baru pertama sih ke sini. Mungkin kalau udah 2 kali atau 3 kali itu udah biasa. Yang di mana itu? Yang curam jalannya? Ya tapi itu dekat mata air kita itu. Bisa. Iya dulu itu kan memang itu privat. Jadi karena sekarang kurang orang ya agak orang takut ataupun apa gitu kan, lampunya kita matikan. Iya, nggak kita fungsikan lagi. Mungkinlah tahun ini nanti 2023 ini kemungkinan besar kita bikin juga di setiap gua-guanya kita pasang lampu. Iya, karena kita baru agak merinding kan, padahal di sini aman. Kalau aku pribadi lebih enak kurasa di dalam guanya daripada di luar. Salah satunya itu tadi akses jalannya untuk mengembangkannya. Terus itu ya akses lain kita kan mengelola ini, kita tengok juga tamu kita. Nah, kalau tamu itu udah banyak yang pingin gini, pingin gitu, bikinkan ini, bikinkan itu, barulah kita punya inisiatif, kita bikin juga. Tapi itu proses agak bukan cepat ya. Nah, jadi kita memfasilitasi tempat ini dari para pengunjung kita. Pengalaman-pengalaman saya ya macam contohnya, macam kita inilah dulu satu,
karena setahu saya orang yang pengunjung datang ke sini ingin membangun tempat kita ini, jadi kami para karyawan di sini bersedia aja untuk membantu ataupun sama-sama membantu kita. Jadi pernah juga orang itu dari mahasiswa, dia pingin kita bikin film ataupun sinetron katanya. Dia minta bantuan karena itu dari sekolahan. Ya oke, kami bersedia aja. Sekaligus dia pun membantu tempat kita ini untuk mempromosikan. Kalau di sini sih rasanya asri, pemandangannya sih banyak pohon, ya, alami, sejuk. Kalau udaranya agak sedikit dingin, rasa saya, karena mungkin karena baru pertama ke sini. Hampir 2 jam lebih kurang, dan karena lagi pembangunan jalan. Banyak yang bolong sih tadi saya lihat. Kalau saya sukanya wisata pemandangan. Kalau kayak gue kayak gini benar sih kurang, cuma karena pengen lihat aja. Semenjak kita buka wisata Goa Argendang ini, kalau saya pribadi dulu, saya bisa dapat lowongan pekerjaan. Terus itu dampaknya sama masyarakat, setahu saya, ya masyarakat bisa menjual bahan hasil ladang dia di sini, nggak lagi membawa ke daerah kota ataupun Medan. Terus itu ibaratnya mengurangi akses para pengangguran. Kan bisa dia walaupun di tepi-tepi jalan itu bisa entah jual salak, hasil-hasil ladang lah gitu. Jadi dampaknya sama masyarakat setahu saya sangat-sangat membantu. Saya ingin wisata Goa Argendang ini tetap kita jaga, tetap kita lestarikan, kita bangun terus supaya, karena semua sekarang bisa kita bilang masyarakat ataupun apa segala macamnya itu mencari tempat hiburan. Nah, karena di kita manusia sekarang hiburan yang paling penting, karena itulah sumber kesehatan manusia. Nah, jadi saya tekankan pada para pengunjung wisata Goa Argendang, sama-sama kita terus membangun wisata Goa Argendang ini supaya lebih maju. Wajar jika wisatawan tak cukup sekali mengunjungi wisata air panas seperti Danau Linting dan Goa Argendang. Hanya dengan harga tiket yang ramah kantong, mereka dapat mendengar suara alam yang bersahaja, memanjakan tubuh dengan air hangat. Eksotisme yang tersaji adalah kebaikan alam yang harus kita lestarikan bersama.